Assalamualaikum, saya Taruna Media tingkat 2 atas nama Muhammad Rifki dengan NIT 22.1.09.023 Prodi Perikanan Tangkap asal Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa aspek penting yang mempengaruhi olah gerak kapal, antara lain bentuk dan desain kapal. Bentuk kapal yang aerodinamis dan hidrodinamis akan memberikan pengaruh signifikan pada performa kapal di air. Desain lambung, panjang kapal, lebar kapal, dan distribusi bobot serta stabilitas kapal akan mempengaruhi kemampuan kapal bergerak dengan efisien. Daya dorong yang dihasilkan oleh mesin dan baling-baling propeller akan mempengaruhi kecepatan kapal dan kemampuan kapal untuk melawan hambatan air dan angin. Hambatan yang dihadapi oleh kapal seperti hambatan hidrodinamis dan hambatan angin akan mempengaruhi kinerja dari kecepatan kapal. Komponen hambatan ini meliputi hambatan gesekan lambung, hambatan gelombang, hambatan angin pada bagian atas kapal, serta hambatan bongkar muat. Stabilitas kapal merupakan aspek yang krusial dalam olah gerak kapal. Kapal harus memiliki stabilitas yang memadai untuk menjaga keseimbangan dan menghindari terjadinya goncangan atau kecelakaan saat berlayar. Yang kedua yaitu arus laut dan kondisi cuaca. Kondisi arus laut, gelombang, angin, dan cuaca secara umum mempengaruhi olah gerak kapal. Kapal harus dapat mengatasi pengaruh arus laut dan gelombang agar tetap bergerak dengan lancar dan aman. Perawatan kapal dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan yang baik terhadap mesin, sistem pendorong, dan sistem navigasi lainnya akan memastikan kapal dalam kondisi optimal untuk beroperasi dengan efektif. Labuh jangkar. Labuh jangkar adalah salah satu metode untuk menghentikan gerak kapal di perairan tertentu. Proses labuh jangkar melibatkan melemparkan jangkar ke dalam air sehingga jangkar tersebut dapat menancapkan dirinya di dasar laut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses labuh jangkar. Yang pertama, persiapan jangkar. Pastikan jangkar dalam kondisi baik dan siap digunakan. Periksa kualitas jangkar, rantai jangkar, dan tali jangkar yang terhubung ke kapal. Dan pilih lokasi yang tepat, cari tempat yang aman, bebas rintangan, dan jauh dari sumber daya atau infrastruktur bawah air, seperti pipa gas atau kabel. Yang kedua, turunkan jangkar. Pada kapal yang dilengkapi dengan windlass atau perangkat untuk menurunkan kapal secara otomatis, gunakan windlass untuk menurunkan jangkar perlahan-perlahan melalui lubang jangkar di bagian depan kapal sehingga jangkar menyentuh dasar laut. Jika tidak ada windlass, jangkar bisa diturunkan secara manual dengan mengikatkan tali jangkar pada bagian ujung jangkar dan melemparkannya ke dalam air. Yang kedua, biarkan jangkar menancap. Setelah jangkar menyentuh dasar laut, biarkan jangkar menancap dengan kuat dengan aliran air atau gaya beban kapal. Pastikan kapal diam dan stabil sebelum melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Kedua, periksa kekencangan jangkar. Periksa kekencangan jangkar dengan menggunakan alat mendeteksi kekencangan atau dengan menarik jangkar perlahan-lahan dengan menggunakan tali jangkar. Pastikan jangkar terkunci dengan baik di dasar laut. Jaga keadaan kapal. Setelah jangkar menancap dengan kokoh, pastikan untuk mengatur motor atau pendorong lainnya agar kapal tetap berada di posisi yang diinginkan juga. Buat tanda atau catatan batasan jarak sehingga dapat memantau posisi kapal dan mencegah pergeseran yang tidak diinginkan. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.